Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di podcast TG. Episode kali ini kita akan membahas tentang konspirasi corona yang lagi rame-ramenya nih. Episode kali ini memiliki berbagai macam argumen. Ada yang salah, ada pun yang benar. Oleh karena itu, berbijaklah dalam mendengar teman-teman TG dan silakan menikmati. New normal, new normal. New normal, Korea Selatan nambah kasus sih, mantap. Indonesia kurang waktu itu normal, guys. Gimana? Seru nih. Itu kok bisa ada gitu new normal gitu? Padahal masih naik-naiknya. Kita akan narasumber Aku punya teori deh. Aku punya teori. Ya coba paparkan teori Anda terlebih dahulu. Pemerintah mau mengadakan new normal. Tujuannya katanya biar adaptasi, ya kan? Tapi kalau menurut teoriku, pemerintah ini ngadain new normal supaya kontrol itu kan apa? Sistem namanya tuh seleksi alam. Immunity. Oh ya, immunity seleksi alam. Nah, mungkin aja pemerintah ngadain new normal ini. Iya. Biar itu. Iya, emang harus itu Indonesia tuh. Yang goblok mati, yang pintar hidup ya. Iya, yang lemah mati, yang kuat hidup. Enggak, yang kuat yang lemah, yang goblok yang mati udah. Yang kuat yang goblok. Pola dari gitu. Ya. Goblok. Mau gimana loh? Dikatakan di sini ngeyel. Karena negara lain bisa. Indonesia kok nggak bisa. Makanya aneh kan? Ya ayo, capek lah. Terus selanjutnya. Kamu, ayo tak buka ekonomi tak buka mati ya. Pusing saya. Ini menyelamatkan ekonomi negara, Dit. Nah, iya. Juga kan ikut ya soalnya warganya itu. Lagi PSBB diberlakukan tujuannya untuk mengurangi penyebaran, tapi buktinya malah nambah. Jadi kok gak salah warganya gitu. Terus dipersiapkan protokol gini. Tapi pada aja enggak kagak penduduknya sih enggak sing ya. Ya pemerintah akhirnya ya wis lah, ayo normal aja. Mati saya ngurus kurang. Capek ya. Tapi kenapa nggak di lockdown? Kenapa lockdown? Nggak bisa, Indonesia nggak bisa lockdown. Soalnya gini, faktor kepulauan itu ngaruh. Ya. Daerah pelosok. Kayak misalnya ke negara kayak Amerika kan satu dan besar kan. Tapi untuk melakukan sesuatu yang sama itu mudah. Indonesia kan nggak bisa ya. Ada kepulauan gunung tinggi apa lautan apa pantai dan segala macam dataran tinggi gunung. Jadi penerapan lockdown nggak bisa. Aturannya itu beda-beda, maksudnya nggak bisa digeneralisir. Jadi itu yang buat susah. Enggak nih, nggak bisa lockdown. PSBB ini benar. Cuma dilakuin. Akibatnya ya wes ini ki. Nah, akibatnya new normal lagi. Tujuannya bukan mengadaptasi, tapi ya seleksi alam. Ya wes. Mau gimana? Mati saya mengira boleh wes mana wes. Spion mana? Terus mungkin solusimu kayak apa, Dit, untuk mengatasi ya seenggaknya mengurangi lah. Mengurangi penyebaran. Solusi teko awakmu dewe. Ya aku PSBB wis bener. Serius. Kan apa ya perbatasan wilayah sing rajon di kabel keluar. Rajon kan gak semua kan. Nah, aku dibatasi. Wis bener. Wis bener bener. Sumpah. Sebenarnya dilakukan nih. Iku bisa kayak Korea Selatan suka nganu. Bahkan Jepang pun lockdown bisa malan. Iya, Jepang. Sebenarnya itu tergantung warganya. Jepang sepi. Bukan masalah. Jepang tuh wis
diterapkan sama Shinzo Abe, keadaan darurat. Oke, set langsung dulu Jepang tahu. Jangan keluar rumah dulu. Mereka paham. Selama seminggu, 2 minggu, akhirnya dicabut kan. Cabut, udah rame kan. Indonesia udah sejak Maret loh. Tapi masih nambah kasusnya, bayangin. Tapi saya kenapa Makanya nggak sih emang. gara-gara lebaran? Iya emang, ya apa ya, kebiasaan orang Indonesia emang apa ya, sosialisasi. Orang Indonesia itu suka bersosialisasi, nggak bisa di rumah. Ya, Indonesia itu sifat apa ya, sifat alaminya seperti itu. Jadi emang susah. Kalau nggak ketemu orang kok gimana gitu. Harus ketemu orang, harus ngobrol dengan orang lain. Terus menjadi kebiasaan orang Indonesia. Ya di sisi lain baik, tapi di saat kondisi pandemi, ini malah kebiasaan yang buruk. Jadi di untuk Indonesia gimana dit enaknya dit? Diterapkan kayak apa gitu sistemnya? Ya apa Ya. PSBB tapi Ya PSBB, tapi ada ya intinya mungkin apa? kan Ada orang sanksi-sanksinya yang lebih keras gitu atau gimana? tapi kalau disanksi juga kayak enggak dibilangin melanggar HAM apa kebebasan itu jenggot dan segala macam kok Iya. ngomongin ngono Negara HAM. ya. Nah ya emang gitu ya, nggak bisa. PSBB kan paling bener Mantap lah. sekali, Adit. Keren. Tapi warganya Podcast sing selanjutnya. Ayo udah, wes taruh kami iki. ngawur Tinggal diedit kok. Dit, ngawur pertanyaan, Dit. Bagus. Nah, ya, Lanjut. Pertanyaan, Dit. Aku mau nanya. apa Terus, kenapa kok orang-orang itu bisa mengkaitkan Bill Gates sama ini, Dit? Konspirasi COVID ini? Oh, iya. jadi ini lah menurutku ya, Bill Gates itu sejak lama sebenarnya, sejak lu burung dulu kan yang danai buktinya kan apa Bill Gates. Nah itu Saya. lu burung sampai sekarang lah. Apa ya, aku nggak lali ngomong saat gak ngomong-ngomongin sekali itu. Tapi Bill Gates dari dulu kan emang dia selalu bantu-bantu gini-gini kan, kemanusiaannya kuat dia kan. Tapi ya emang yang bermasalah kan apa dah? Aku masih bingung tuh. soalnya gini, pertama pembuatan vaksin itu kamu mungkin setahun 2 tahun pertama. Nah ini kemarin bulan Mei apa April udah ada pengetesan, udah mau diuji coba sama manusia. Itu menurutku terlalu cepat, karena nggak mungkin. Karena gini, kan virus itu kan mutasi ya. Virus yang ada di Indonesia sama di Amerika itu beda mutasinya. Jadi nggak bisa, vaksinnya itu nggak bisa sama. Jadi harus dikumpulin data dulu dari beberapa negara. Ini kok waktunya banyak, butuh waktu yang banyak. Virus di daerah Amerika Serikat, Indonesia sama Jepang itu beda mutasi. Dan itu harus dikumpulin dulu, terus dianalisis bla 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 bla, sifatnya seperti apa. Akhirnya dikelompokkan jadi satu, nanti membuat vaksin yang bisa untuk mengatasi semuanya. Nah, itu butuh waktu panjang. Nah, ini kok bulan April Mei kok udah dicoba gitu. Kok cepet banget. Sama Bill Gates jadi Bill Gates itu gini, dia tuh ngasih uang lah. Siapa yang ke perusahaan-perusahaan yang pembuatan vaksin, kamu bisa nggak buat bikin vaksinnya, kamu tak kasih uang, kamu neliti vaksin, akan kasih uang segini. Dia ngasih ke beberapa kayak perusahaan gitu. Jadi kamu tak danai ini syarat-syarat, kamu bikin vaksin, kamu neliti vaksin dan segala macam. Nah kalau gitu kan dia kan ngasih ke beberapa perusahaan kan. Nah kalau perusahaannya tuh bisa buat vaksin, meskipun Bill Gates sudah bilang kalau misalnya itu nanti vaksinnya nanti digratiskan atau segala macam, tapi kan pasti ada uang di situ, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada uang dalam vaksin. Dan mungkin Bill Gates bilang nanti saya nggak dapat apa-apa, tapi dia dapat dari jalan juga bisa. Nggak harus dari Bill Gates Foundation atau apa.
pasti ada aja jalan uang ke dia itu. Heeh. Jadi kalau dibilang mencurigakan, tapi untuk benar tahu apa enggak Bill yang apa yang membuat virusnya atau segala macam itu nggak ada yang tahu emang. Heeh. Emang nggak ada yang tahu. Tapi sekarang katanya Indonesia udah kayak nemuin vaksin gitu ya, bener gak sih itu? Nggak ada Lupa. tadi Aku Indonesia mau vaksin. baca di mana ya kemarin ya? Indonesia menemukan Gila, vaksin Indonesia itu corona. metode. Indonesia tuh uji coba gitu loh, obat herbal Indonesia. Kalau Iya. di luar negeri kan nyoba bikin vaksin secara biologi dan segala macam, kalau di Indonesia tuh pakai herbal. Jadi dia nyoba uji coba ke pasien corona gitu. Apa jadinya lagi aku eukaliptus kalau nggak salah. Tumbuhan eukaliptus. Anthropus erectus. Anthropus erectus. Masalahnya gini cuy, tadi balik ke yang PSBB tadi. Kan new normal. Gue ngelihat new normal. Jadi kan si WHO ini dia kayak bikin ketentuan new normal itu seperti apa kan? Iya. Secara internasional. Iya tanggal fase-fase gitu kan ya. Ada 6 poin nggak salah, ada yang negara ini harus pertumbuhan coronanya menurun terus apa gitulah. Nah, terus gue lihat yang di Indonesia nih versi pemerintah, dia itu cuman ada 2 atau 3 doang. Jadi ada beberapa poin yang dia ketentuan new normal Indonesia itu nggak ngambil dari WHO. Coba aneh nggak tuh? Sebenarnya kan rekomendasi kan bisa diambil bisa enggak sebenarnya. Jadi kalau menurut Indonesia rekomendasi dari WHO itu enggak tepat diterapkan di Indonesia, itu dua. Namanya kan rekomendasi. Ini harus diambil semua. Iya sih. Kalau nggak salah ada 5 fase kata Indonesia itu kemarin bilang. Ada 5 fase, ada 5 tahap 5 fase gitu. Tahap pertama itu apa, tahap kedua apa. Tapi yang negara ini harus pertumbuhan corona turun ada nggak dia tuh? Kalau salah nggak ada deh. Aku lupa kok ya. Kalau nggak salah kemarin nggak ada, cuman apa ya? Cuman perbanyak fasilitas kesehatan terus gitu-gitu doang. Aku lupa kok. Nah, itu yang buat aku curiga. Kenapa curiga sih Pak Indonesia ini pemerintah mau ngadain yang tadi seleksi alam. Aku curiga di situ soalnya gak ada apa ya? Kita kan selama ini kan nganut sistem PSBB kan, physical distancing, social distancing. Otomatis kan kalau misalnya kita new normal, kita berinteraksi ke orang lain lagi gitu kan. Terus tiba-tiba ngadain new normal, sementara pertumbuhannya sekarang ini masih naik gitu loh, nggak turun. Pertumbuhan PDP-nya, positif ya. Iya, rencana normal Juni nggak sih mulai? Bentar lagi ya. Iya nggak tahu sih pemerintah. Kuliah? Mungkin terhabisasi kan masih rencana. Kalau singkatku pembukaan sekolah-sekolahnya masih enggak, cuma pembukaan kayak mall gitu-gitu, yang ekonomi. Kalau pendidikan mungkin tahap kelima nanti. Tahap 1, 2, 3 nggak ada pembukaan sekolah. Yang new normal kan dimulai katanya tanggal 8 Juni, katanya itu cuma di zona hijau kan. Nah, yang zona merah sendiri katanya Agustus baru dibuka. Nah, dalam new normal sendiri kalau misalnya di hijau aja new normal bisa meningkatkan PDP atau positif, yang merah bukannya tambah beresiko ya. Bisa jadi yang hijau nanti jadi merah juga. Emang bisa, emang. Makanya itu kan gimana ya? Ya kalau jadi peminatnya sih juga pasti bingung sekarang. Emang nggak bisa dihentikan soalnya maju kesalahan ini udah dari awal gitu. Kalau dari awal persiapan bagus nggak seperti ini. Jadi Gus, dari langkah pertama kan kalau inget kelas balik Februari atau Januari itu kan udah ada di Wuhan kan. Nah itu langkah pertama pemerintah apa? Dia memberikan kayak suntikan dana ke pariwisata. Menurutku salah langkah Wisan. Dananya
berapa triliun yang bisa digunakan untuk bantuan saat ini mau digunakan untuk pariwisata. Itu salah langkah sejak awal. Itu pengaruh besar tuh. Yang apa? Berapa miliar tuh. Jadi pemerintah itu awal-awal langkahnya itu dia memberikan suntikan dana kepada sektor ekonomi saat awal-awal Januari Februari. Nah, kemudian itu salah langkah kan awal, terus nggak bisa itu. Jadi untuk depannya ya susah. Mendingan kayak negara kayak Korea Selatan sama Vietnam lah. Vietnam kan jumlahnya kecil banget yang meninggal sama yang kena. Dia persiapan. Dia udah ketahanan pangan dijaga, bantuan dijaga. Kalau Indonesia enggak, malah dia suntikan ekonomi, Oh, pariwisata, iya. pariwisatanya biar dia kasih diskon kan. Yang mau datang ke Indonesia, ayo datang ke Indonesia. Padahal itu lagi marak-maraknya virus di Wuhan. Nah, itu salah langkah menurutku. Lah, itu Januari ini Iya, kan aku sayang banget kalau dibuat. Januari itu masih itu nggak sih, Ya, kita sulit. masih nggak mikirin corona nggak sih ya? Enggak. Baru Februari itu ada berita-berita santai aja cuma corona doang. Itu baru Februari kan. Nah, tapi seharusnya yo kalau pemerintahnya tahu kalau virus ini mudah menyebar, boleh jadinya kan tingkat penyebarannya kan tinggi banget. Dari Hubei ke provinsi sebelah-sebelahnya Beijing sempat kena, itu cepat banget dari hari ke hari. Ada kemungkinan setiap epidemik ada kemungkinan ke pandemik. Nah itu pemerintah harusnya juga mikir ke sana. Tapi tindakan yang dilakukan itu malah sebaliknya gitu loh. Aku kecewa di situ. Tapi ini ngaruh sama si Cina. Cina nggak ngasih tahu ke kita nggak sih? Kan kalau nggak salah itu di Wuhan yang berita kemarin tuh laporan dari Wuhan dia dari dulu kan ya. Dari Oktober atau November akhir dia. Udah ada sebenarnya tuh corona tapi belum dipublikasikan. Kalau menurutku gini, oke nggak dipublikasikan, tapi pemimpin pejabat-pejabat pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu. Soalnya aku yakin setiap negara itu kan punya duta besar masing-masing, punya konsultan masing-masing kan di setiap wilayah. Di Cina ada duta besar Indonesia dan segala macam. Pasti tahu masalah corona. Oh iya. Nggak mungkin nggak tahu. Pejabat pasti tahu. Mungkin kayak orang-orang awam kayak kita nggak tahu, tapi pejabat pasti tahu. Dan harusnya mengambil langkah yang tepat. Apalagi presiden. Apalagi presiden. Soalnya kan informasi gitu kan nggak ada yang duta besar. Mungkin Indonesia juga punya agen BIN di sana yang bertugas. Setiap negara pasti punya agen rahasia di suatu negara. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Saya yakin 100%. Pasti tahu informasi. Pasti tahu informasi begitu. Keren. Mungkin nggak tahu. Corona penyebab tadi. Yang kan di Indonesia yang awal Juni itu sendiri kan banyak yang orang-orang masyarakat awam yang nyebut orang-orang Indonesia tuh kuat imunnya, kuat ini lah karena ini. Nah, berarti itu juga salah ya, Dit ya. Kalau katanya dia ya, niatnya kan biar nggak panik ya. Tapi menurutku goblok kan. Tolol semua. Kenapa nggak dibuka aja? Kalaupun apa ya, Indonesia kebal itu menurutku nggak ada apa ya, nggak masuk akal gitu. Emang Indonesia spesial apa nggak bisa kena virus? Siapa yang bilang? Setinggi apa? Ada menteri atau pejabat yang bilang gitu nggak sih? Gue lupa siapa ya? Menteri bro. Banyak. Menteri ya? Yang bilang gitu. Oh Indonesia corona mah kecil di sini gitu ya deh. Kecil. Nah akhirnya kan karena pejabat ngomong gitu, pada mikir corona ini orang yang lebih pintar dari aku, orang yang bermentan bilang corona itu kecil, ngapain aku takut. Nah, akhirnya pemerintah padanya bersikap seperti itu. Nah, itu juga menurutku salah juga. Sebuah kebodohan. Itu gimana ya? Kita nggak bisa nyalain pemerintahnya juga bro. Soalnya kalau misal warga udah dikasih tahu corona udah di Indonesia gitu. Kepanikannya pasti sama kayak yang menteri siapa? Yang pas kita itu wisudaan untuk kena itu. Lupa menteri siapa?
Menteri Perhubungan. Ya, Menhub. Siapa itu? Menhub. Ya, Dia kan itulah. diberitakan kan positif corona, wah langsung tuh kan langsung viral kan. Nah kalau misalnya Ah, kan tujuan pemerintah kan kemarin ngomongnya oh santai aja gitu kan biar nanti warganya tenang gitu ya. iya, tapi Aneh tuh, karena ada surat tuh, maka dari itu itu, salah. Mesti bilang kalau warga, ayo kita waspada, ayo kita nah iya, apa ya, kita jangan takut, tapi kita waspada. Oke, gitu, Pak. nah iya benar. Nah, kita waspada, kita hati-hati supaya tidak terkena virus ini, nggak menyebar. Solusi ngomong gitu, bukan corona kecil. Masa bilang gitu? Kayak kenal warganya Pejabat cuy. loh. Ayo, corona kecil. Masa bilang gitu? Saya Ya, bilang, bosku. ayo ini di Cina ada epidemik, ayo kita jaga kesehatan masing-masing. Saya kan bilang gitu. Biar warganya itu sadar, oh, biar aku harus jaga kesehatan karena di Cina udah ada epidemik, bisa jadi pandemik. Nah, Oke, aku tak jaga kesehatan, aku tak siap-siap, ini segala macam, kayak gitu kan. Kalau Belum ada bilang gitu kan persiapan enak berarti gitu. Dit, ya. Iya, persiapannya itu nggak ada. Akibatnya gini. Belum ada persiapan dan terlalu meringankan menurutku. nah iya. Iya, tolong menyepelekan Indonesia itu. Kon Apa? Aru berita sing lagi rame ya. Oh, Sing di Khofifa ambek Risma. oh, aku nggak apa ya gue apa sih? Iku seru Dit. Katanya, sing niku dah. Apa? Pokoknya Mobilitas rapid itu dah. yo bener. itu apa sih? Oh, gak ngerti detail ya apa. Kan nggak ngerti lah. Jadi Gak ngerti detail ya aku. awalnya ku Surabaya minta apa namanya swab, pokoknya apa gitu loh, buat swab test gitu. Nah, Surabaya itu butuh 7.000. Dia minta ke Pemprov. Nah ternyata Pemprov ini cuma ngasih 4.000 ke Surabaya. Situ Risma kayak kecewa. Harusnya dapat 7.000 buat Surabaya aja, tapi kok malah dapatnya 4.000. Dan sebenarnya dari pusat itu udah ngasih 41.000, tapi 41.000 tuh ternyata dibagi-bagi sama kayak NTB, NTT, Bali gitu. itu Jawa Timur aja Nah. 41.000 tuh gimana tadi? Pertamanya iya gitu. Oh. Terus udah kan, Rismanya kok gini, ternyata dia tuh minta mobil ya. Mobil apa nih? Iya, mobil untuk tes lah, mobil tes. Mobil untuk tes kan. Dia tuh minta ke, kalau nggak salah namanya Pak Doni. Pak Doni ini dari BNPB kalau nggak salah. Dia minta langsung ke Pak Doni, ya via WhatsApp sih, ada kok fotonya. Terus pertamanya dikasih 3. Yang 2 dari BNPB, satunya dari mana gitu aku lupa. Nah ternyata kok tiba-tiba Pemprov ini kayak mengalihkan 2 mobil itu ke kota lain gitu loh. Kalau nggak salah tuh ke Tulungagung sama ke Lamongan kalau nggak salah. Jadi kemarin itu jadwalnya ada 200 orang yang di swab di Surabaya. Tapi nggak jadi. Udah ada antriannya ya. Ternyata pagi-pagi itu ternyata mobilnya dipindah ke luar kota itu tanpa seizin Rismanya. Ya wes, dari situ wes ramai sekali tuh beritanya. Sebenarnya itu nggak terjadi di apa ya, di tingkat atas tau. Di tingkat bawah itu contoh pembagian bantuan, bantuan PLT sama ini. Oh, apa sembako di daerah aku itu ya kan di voting kan yang dapat siapa, tulis di voting, nyerahan ke RT nyerahan ke RW. Nah masalahnya di RW itu nama yang udah disetorin diganti sama yang dekat sama dia, lah kan kurang ajar kan. Ini kan statusnya sama Berarti istilahnya kayak KKN gitu ya? Ya iya, emang di ranah terkecil pun terjadi gitu loh, gak hanya di tingkat atas tau. Kan nih ngomong ini ya apa sih masku, kamu udah masih punya lah, nggak butuh bantuan, tapi kamu masih ada yang lebih membutuhkan gitu. Tapi dia malah yang dapat malah dia gitu. Kan dan itu diganti di waktu sampai di RW, nama-nama yang udah diserahkan diganti sama dia sendiri.
Apa gak kurang ajar? Sebenarnya sama aja. Di atas sama di bawah sama-sama terjadi hal-hal seperti ini. Iya, wis kayak mementingkan diri sendiri gitu loh. Heeh. Pokoknya wong sing cedak aku tak gak isik. Wong sing gak cedak mbak aku kiri-kiri aja. Kurang ajar. Gak kencas karena nama sing gestor aku beda ambek sing nganu. Apa gak? Hah? Kok beda? Bingungnya lah sifat alami manusia kan seperti itu. Iya sih. Mementingkan keluarganya sendiri. Sistem Ya wis. sifat mamalia. Mamalia. Anjing sifat itu kayak iso dicegah mana ya. Tapi emang dari dulu emang kayak gitu sih. Di kementerian juga kayak gitu. Ya, semua di semua kalangan nggak hanya di atas doang. Nyata di bawah juga seperti itu sama aja. Makanya ya nggak kaget lagi kalau yang di atas korupsi, yang di bawah juga korupsi, sama aja. Pemimpin menggambarkan rakyatnya. Yang itu sih kan ada yang kasus apa? Yang ada apa? Tag Indonesia terserah itu loh. Itu sumpah itu, aduh. Indonesia sak ngarepmu. Indonesia Sak ngarepmu. Itu lucu banget sumpah. Saya dia kayak ada loh komen yang bilang apa sih kalian lu dibayar digaji gaji kerja gitu emang kayak gitu. Astaga. Lebih penting baju baru ketimbang nyawa. Ya kalau misalnya mereka protes itu ya, mereka pengen kerja lagi gitu ya, pengen kerja lagi, nyari duit lagi kan, di rumah nggak bisa makan, ya wis lah nggak apa-apa, kerja Beli baju. Ini beli baju masalahnya, Cuk. Beli baju. Nggak apa-apa beli baju. Buat ke alam lain tuh itu. Buat persiapan. Buat ke alam lain. Maafan dengan Tuhan kan. Masa Masa mau ketemu Tuhan nggak boleh beli baju baru kan gitu. Ya ini dulu. Sholat Jumat itu kongkon gak kelambi api itu. Masuk mau ketemu langsung gak? Oh bener. Bener. Aduh. Tapi Jumatan JKL nggak sih? Apa salah? Daerahku mau dibuka Jumatan minggu depan nggak salah. Polisi minggu depan. Tapi kalau misalnya daerahku ya. Oh serap. Di rumah aku udah ada di. Serius? Masalah daerahku itu ket posoan wingi. Sebenarnya kan karena Jumatan karena terawih kan. Nah tapi kucing ada no. Jadi misal di iki nggak ada ya. Terus besok didatangi polisi besok siang. Terus hari itu nggak ada itu nggak ada terawih. Terus besok ada lagi. Lucu aja. Guyu aku kayak apa ya? Kok sholat langsung ini. Apa nih? Salah datangi polisi polsek. Stres, oke dialog, oke nggak besoknya nggak ada, besoknya ada lagi. Seru. Kalau dibubarin marah-marah kan, apa ini nih? Saya beragama, ya, nggak beragama kayak gitu. Belum beribadah. Saya tahu yang beribadah. apa sih sampai masjidnya itu mau dihancurkan. Katanya buat apa orang nggak ada datang ke masjid gitu, buat apa ada masjid sampai mau dihancurkan gitu. Kayak otaknya gimana gitu. Iya. Iya. Anda. Bukan karena kosongnya, karena situasi pandemi seperti ini. Terima kasih teman-teman TG udah mendengarkan episode kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.